Roky Gerung, akademisi dan aktivis politik yang kerap menuai kontroversi. Imbas menyentil Presiden Joko Widodo dengan kata-kata kasar, muncul polemik dan kegaduhan. Kali ini, Roky Gerung melontarkan kata-kata kasar ketika ia mengkritik permasalahan ibu kota Nusantara. Kata-kata bernada umpatan di dalam kritikan tersebut dinilai tak pantas oleh sejumlah pihak. Bahkan, mereka bersiap memproses Roky secara hukum. Jurnalis Kompas TV, Nilu Puspa, bertemu Roky Gerung. Blak-blakan, Roky menceritakan alasan penggunaan kata-kata kasar untuk mengkritik. Apa tujuannya? Bagaimana Roky melihat kinerja Presiden Joko Widodo selama hampir 10 tahun memimpin? Kemudian, Nilu juga berbincang dengan Ketua Umum Relawan Jokowi Barikade 98, Benny Ramdhani. Benny adalah salah satu pelapor Roky Gerung. Mengapa Barikade 98 ingin Roky ditangkap? Pasal apa yang ingin dijerat ke Roky? Terakhir, Nilu berbincang dengan pakar filsafat Universitas Pelita Harapan, Budi Hardiman untuk mengetahui bagaimana konsep demokrasi bagi seorang filsuf. Dapatkah dipisahkan seseorang secara pribadi dan seseorang sebagai fungsi atas jabatan yang diembannya, seperti yang kerap disebut Roky Gerung? Pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Siaga 98 mendorong Polri mengedepankan mediasi dan dialog antara Roky Gerung dan relawan Joko Widodo alias Jokowi melalui skema restoratif justice. Hasanuddin, koordinator Siaga 98, mengatakan pendekatan ketertiban tidak selalu harus melalui penegakan hukum atau pemidanaan. Sebab, kata Hasanuddin, mediasi dan dialog juga dipandang efektif dalam menjaga tertib masyarakat termasuk terkait dengan kontroversi narasi yang disampaikan Roky. Siaga 98 berharap persoalan ini tidak harus diselesaikan di ranah hukum, kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya. Hasanuddin mengatakan Presiden Jokowi sendiri menilai kalau apa yang dilakukan Roky bukan masalah yang besar. Jokowi mengatakan hal itu masalah kecil. Kemudian, menurut dia, Roky juga telah menyampaikan permohonan maaf. Siaga 98 berharap Polri dapat memfasilitasi perselisihan yang antara Roky Gerung dan para pendukung Presiden Jokowi dalam bentuk dialog dan perdamaian, ujar Hasanuddin. Hasanuddin mengatakan dialog lebih substantif menyelesaikan perselisihan dan menciptakan ketertiban daripada dipaksakan ke ranah hukum. Siaga 98 yang merupakan bagian dari pendukung Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 menghormati langkah hukum yang dilayangkan relawan Jokowi. Namun kami memilih menerima maaf Roky Gerung dalam konteks memahami apa yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai hal kecil, kata Hasanuddin. Selain itu, Hasanuddin mengatakan ada hal besar yang lebih utama dikerjakan bersama dan penting, yakni melaksanakan pemilu 2024 secara damai dan demokratis, agenda pemberantasan korupsi, mengatasi tindak pidana perdagangan orang, perjudian online, illegal mining, tambang ilegal, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bagaimana perkembangan dari laporan tersebut ke depannya, kita lihat saja hasilnya, apakah Roky Gerung akan dihukum atau malah Roky bisa keluar dari laporan tersebut dan lolos, patut kita nantikan perkembangannya ke depan.